يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah membahas makna insan dan makna syaitan. Jumat sekarang kita akan mulai membahas awal sejarah terjadinya permusuhan antara syaitan dengan manusia. Permusuhan syaitan dengan manusia dimulai di Al-Mala'ul A'la. Al-Mala'ul A'la di langit. Di surga yang saat itu iblis hidup di sana, termasuk para malaikat juga. Iblis beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sangat hebat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan iblis beribadah selama 80.000 tahun dengan ibadah yang hebat. Karena itu muncul takabur di dalam dirinya. Karena merasa ibadahnya lebih bagus daripada yang lain. Ketakaburan ini tak ada seorang pun yang mengetahui. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Malaikat enggak tahu. Dan Allah ingin membongkar, ingin menampakkan ketakaburan iblis ini kepada yang lainnya. Salah satunya dengan cara diciptakannya lah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi kelak. Tapi sebelum diturunkan ke muka bumi, sejarah tentang asal mula terjadinya kehidupan di muka bumi dimulai di surga. Ketika Adam diciptakan, maka para malaikat, iblis dikumpulkan. Kemudian disuruhlah mereka sujud kepada Adam. Malaikat yang selama ini sujudnya lillah, karena Allah. Sujudnya karena ketaatan kepada Allah. Mereka ibadah karena tunduk dan patuhnya mereka kepada Allah. Jadi pas Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, mereka tidak berpikir dua kali, langsung sujud. Sujudnya kepada Adam bukan dalam rangka beribadah kepada Adam,
tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ibadahnya kepada Allah. Sujudnya kepada Adam dalam rangka menghormat atau menghargai. Karena pada zaman dahulu menghormat dengan cara sujud dibolehkan. Para malaikat sujud kepada Adam dalam rangka menghormat atau menghargai. Zaman dahulu Nabi Yusuf dan anak-anaknya bersujud kepada orang tuanya, kepada Nabi Yakub. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Itu dibolehkan pada zaman dahulu. Tapi ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, aturan itu oleh Allah dirubah. Jadi dilarang sujud kepada sesama manusia, walaupun sujud dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Berkata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ayyasjuda li ahadin." Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li azmi haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak-hak suami atas istrinya. Seandainya berhak, tapi Nabi tidak berhak. Allah juga tidak mensyariatkan seorang istri untuk sujud. Karena itulah maka kalau istri yang harus menunaikan hak suami tidak boleh sujud kepada suami walaupun dalam rangka menghormati, apalagi yang lainnya. Tidak boleh seseorang sujud kepada orang lain, baik untuk ibadah ataupun untuk menghormat. Tapi zaman dulu ya dibolehkan. Karena syariat dari satu zaman Nabi ke Nabi yang lainnya berbeda. Waktu itu dibolehkan sujud. Para malaikat disuruh sujud dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Maka malaikat yang tawadhu, yang handap asor kata orang Sunda, yang rendah hati, yang tunduk, patuh, taat kepada Allah, ketika Allah perintahkan sujud ke Adam, langsung sujud. Adapun iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Para malaikat semuanya sujud, kecuali iblis. Iblis yang tidak mau sujud. Aba wastakbara, dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Karena itulah maka Allah Azza wa Jalla murka dan bertanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku memerintahkan kamu untuk sujud? Jawaban iblis membongkar ketakaburan yang selama ini tersembunyi dalam dadanya. Iblis berkata, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Itu kata iblis. Dia merasa lebih baik daripada Adam sehingga tidak layak untuk bersujud kepada Adam. Maka karena itulah Allah murka. Ini surga loh. Dalam surga enggak boleh ada sikap takabur. Allah menyatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah, turun kamu dari surga. Tidak layak bagimu untuk takabur di dalam surga ini. Keluar kamu. Kamu termasuk makhluk yang dihinakan. Maka terusirlah iblis dari surga. Keluarlah dia dari sana. Tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, tempat segala kebutuhan terpenuhi. Ternyata harus ditinggalkan secara paksa. Kecewalah iblis, laknatullahi alaih,
Lalu dia berpikir penyebab utama dia terusir dari surga adalah karena Adam. Timbul kedengkian, kebencian kepada Adam. Timbul rasa ingin membalas kepada Adam. Timbul rencana untuk mencelakai Adam. Kalau saya terusir dari surga, Adam pun harus terusir pula dari surga. Oleh karena itu mulai muncul bibit kebencian dalam hati iblis kepada Adam alaihi salatu wassalam dan rencana jahat untuk berusaha mengeluarkan Adam juga dari surga. Ini awal mula munculnya kebencian. Awal mula bibit permusuhan dari iblis kepada Adam. Yang memulai permusuhan dan kebencian tentu saja iblis laknatullahi alaih. Padahal Adam bukan menjadi penyebab keluarnya dia. Yang menjadi penyebab terusirnya iblis adalah sifat buruk iblis itu sendiri yang takabur, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebabnya, bukan Adam. Adam tidak bersalah apa-apa. Iblis disuruh sujud bukan oleh Adam tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu maka iblis mengintai bagaimana caranya untuk menggoda Adam agar bisa keluar dari surga, agar memperoleh laknat dan juga murka dari Allah, terusir dari surga. Dia pun mencari celah, dia pun mencari kesempatan. Ketika iblis tahu Allah Azza wa Jalla menempatkan Adam dan istrinya di surga, disuruh untuk menetap di surga dalam keadaan senang dan bahagia. Tapi Allah memberi satu ujian saja. Apa ujiannya? Enteng, jangan kamu dekati pohon ini. Segala yang engkau inginkan di surga boleh. Mau makan boleh, mau minum boleh, mau segala macam sudah tersedia. Tidak ada penderitaan, tidak ada keburukan, tidak ada hawa panas yang menyengat yang membuat dia keringatan, yang membuat dia merasa gerah. Tidak ada dingin yang terlalu dingin, tidak ada sesuatu yang membuat dia menderita. Tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada lelah, tidak ada ngantuk, tidak ada capek, tidak ada bosan. Itu keadaan di dalam surga. Hanya satu, ini kamu jangan dekati pohon ini. Ketika setan mengetahui ada satu larangan, setan menemukan satu celah untuk menggoda Adam. Mulailah dia menyelinap kembali masuk ke surga dan Allah memberi kesempatan kepada iblis untuk menyelinap masuk ke dalam surga. Maka ketika dia tahu bahwa ada pohon yang dilarang, dia memanfaatkan satu-satunya larangan untuk menjerumuskan Adam dan Hawa. Mulailah dia membujuk, memberikan keterangan-keterangan palsu sebagai seorang senior. Dia lebih dahulu daripada Adam. Adam baru, dia sudah ribuan tahun, puluhan ribu tahun sebelumnya di surga. Lalu dia berdusta. Pohon yang Allah larang untuk kamu dekati itu sebenarnya bisa membuat kamu abadi di sini. Kamu akan jadi malaikat, kamu tidak akan meninggalkan surga ini selama-lamanya kalau makan pohon ini. Diberi keterangan sebagai seorang senior. Dia lebih dahulu di sana. Dia dianggap lebih berpengalaman, lebih banyak tahu tentang keadaan surga. Maka diberilah Adam keterangan palsu. Lalu dia bersumpah demi Allah. Sumpahnya benar dengan menyebut nama Allah. Aku sekedar memberikan nasihat kepada kamu. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 210, kata Allah Subhanahu wa taala, qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata Allah Azza wa Jalla, berkatalah iblis kepada Adam,
Tidaklah Allah melarang kalian berdua dari pohon ini, kecuali kalau kalian makan buah dari pohon ini, kalian akan menjadi dua malaikat atau akan menjadi orang yang abadi selama-lamanya di surga. Wa qasamahuma, lalu iblis bersumpah, demi Allah, aku memberi nasihat kepada kamu sebagai seorang senior di sini, lebih berpengalaman dari kamu. Nah, sedikit demi sedikit Adam dan Hawa tergoda. Akhirnya didekatilah pohon tersebut, lalu dimakanlah buah dari pohon tersebut. Terjerumuslah Adam dan Hawa ke dalam kemaksiatan. Akhirnya Allah murka. Begitu dimakan, seluruh pakaian surga yang dikenakannya tiba-tiba hilang. Adam dan Hawa terperanjat dalam keadaan telanjang bulat. Lalu secara naluriah karena merasa malu, dia menyambar daun-daun dari pohon di surga lalu dipakai untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat hal ini, Allah murka, diusirlah Adam, diusirlah Hawa, diusirlah pula iblis dari surga itu. Lalu dua-duanya, baik Adam Hawa ataupun iblis, oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan ke muka bumi. Hiduplah mereka di muka bumi. Dari sana permusuhan berlanjut dan terus sampai hari kiamat. Seluruh kejadian itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Toha, dari sejak mulai ayat 123. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Faqulna ya Adam inna hadha a'udhuwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannah fatasqa. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaha la tadma'u fiha wa la tadha. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Seluruhnya sujud kecuali iblis. Dia tidak mau sujud. Lalu berkatalah Allah, wahai Adam, sesungguhnya iblis itu musuh yang nyata bagi kamu dan bagi istrimu. Jangan sampai iblis mengeluarkan kamu dari surga lalu kamu binasa. Sesungguhnya bagi kamu di surga tidak akan ada rasa lapar, tidak akan ada telanjang. Kamu di dalamnya tidak akan haus dan tidak akan kepanasan. Lalu setan membisikkan kepada Adam, hei Adam, mau gak aku tunjukkan kepada kamu satu pohon keabadian yang tidak pernah musnah, tidak pernah mati atau tidak pernah hancur. Lalu tunjukkanlah ke pohon yang dilarang. Adam dan Hawa memakan buah dari pohon itu, lalu terbukalah seluruh auratnya. Adam dan Hawa kemudian memetik daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Adam bermaksiat kepada Allah lalu tersesat. Kemudian Allah memilih Adam, memberi hidayah untuk tobat. Lalu Adam pun tobat dan diterima tobatnya, lalu Allah memberi hidayah kepadanya. Lalu Allah berkata, keluarlah kalian berdua dari surga semuanya. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Lalu turunlah Adam, turunlah Hawa, turunlah iblis ke alam dunia dalam keadaan sebagai musuh satu sama lain. Lalu kehidupan pun dimulai dari sana, membawa permusuhan yang abadi antara iblis dan Adam serta anak turunannya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, timbul pertanyaan, iblis ini bangsa apa? Apakah bangsa malaikat ataukah bangsa jin? Kenapa ada pembahasan masalah ini? Sebab dari ayat yang tadi Allah berfirman kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Ada kesan iblis golongan malaikat. Malaikat yang durhaka. Ini keliru. Malaikat tidak ada yang durhaka. Kedua, malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Yang diciptakan dari api adalah bangsa jin. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan bangsa jin diciptakan dari api. Ketika iblis tidak mau sujud lalu ditegur oleh Allah, kenapa kamu enggak mau sujud? Dia bilang, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api. Adam engkau ciptakan dari tanah, menunjukkan iblis bangsa jin. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Ketika Allah menyatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingat, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, iblis itu bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia durhaka kepada perintah Allah. Ayat-ayat yang tadi dikemukakan menegaskan bahwa iblis adalah bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Pantas dia durhaka. Adapun para malaikat, tak ada satupun di antara malaikat yang durhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah tentang apa yang Allah perintahkan, selalu melaksanakan apapun yang Allah instruksikan. Ketika orang-orang kafir berkata, ittakhadallahu walada, Allah memiliki anak. Kata orang-orang kafir, yang dimaksud anak oleh orang kafir adalah para malaikat berjenis kelamin perempuan. Mereka meyakini malaikat itu jenis kelaminnya perempuan dan itu anak-anak Allah. Oleh Allah langsung dibantah, subhanah, maha suci Allah, bal ibadum mukramun. Tapi para malaikatlah hamba-hamba kami yang kami muliakan. Dimuliakan oleh Allah para malaikat karena ketundukan, kepatuhan dan ketaatannya. Jadi iblis bukanlah golongan malaikat. Dia golongan bangsa jin. Karena itulah maka karakternya berbeda, sifatnya berbeda. Malaikat tak ada yang durhaka, adapun iblis yang merupakan bangsa jin, ia terjerumus dalam kedurhakaan besar, ingkar kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi permusuhan terjadi sejak saat itu. Timbul pertanyaan, sampai kapankah? Apakah sampai manusia mati? Ataukah sampai di alam kubur? Ataukah juga sampai hari kiamat? Maka permusuhan antara iblis dengan manusia sebagai permusuhan abadi yang tidak ada akhirnya sampai hari kiamat. Nanti untuk Jumat yang akan datang kita akan membahas
kapan berakhirnya permusuhan antara iblis dengan manusia, sampai bagaimana pertengkaran antara iblis dengan manusia durhaka yang mengikutinya di dalam neraka, permusuhan di kalangan mereka tetap berlanjut sampai ke neraka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari godaan iblis dan bala tentaranya, dan dihindarkan dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة